warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube FSC. Sekarang aku akan mengajak teman dari Unikama nih untuk podcast. Sebelumnya mbaknya bisa perkenalan dulu nih, siapa namanya? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Linda Antika dari UKM Penalaran Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Jadi saya jauh-jauh nih ya, dari Iya, Malang ke betul Surabaya. banget. Gimana mbak tadi perjalanannya? Naik kereta apa naik motor nih? Naik motor sih, karena pagi-pagi jadi jalannya cenderung sepi, tapi aman-aman. Tadi berangkat jam berapa mbak kira-kira? Jam 3 pagi tahu. Oh, Sampai jam sini 3. jam 6 pagi. Terus nyampe sini langsung ke Unesa atau masih ada ke tempat lain dulu atau gimana? Langsung ke Unesa sih, ke Masjid Unesa lebih tepatnya. Ke Masjid Unesa buat sholat subuh dulu mbak ya. Siap. Terus kira-kira mbaknya ini nanti langsung balik atau mau beli oleh-oleh dulu nih? Kesepakatannya sih langsung pulang ya, langsung tapi pulang. nggak tahu karena setang motor bisa belok kemana aja. Oke, jadi terus lanjut aku mau tanya-tanya sama Mbak Linda nih. Kira-kira Mbak Linda itu tahu nggak ini tuh dari kapan mau diadain studi banding sama pihak UNESA ini? Kayaknya kalau pemberitahuan dari ketua umum kurang lebih 1 bulan yang lalu ya, jadi udah ditawarkan kita ada agenda masih bulan depan kok, jadi kalian bisa ikut nggak? Yang bisa ikut list dong gitu. Terus mau tanya kan katanya ini barusan raker ya. Betul betul. Nah itu tuh kira-kira ada program-program baru apa program kerjanya ngambil dari yang tahun lalu ya? Ya, jadi ngambil yang tahun lalu dimodifikasi sesuai kebutuhan anggota per hari ini. Kayak misalkan kalau tahun lalu itu kan nggak ada nih P2MB kayak gitu-gitu. Namanya apa? LP apa sih tahun lalu yang kayak gitu. Nah, karena sekarang kayak kriterianya berbeda, jadi ya kita menyesuaikan. Oh, ternyata mereka kebutuhannya adalah yang kriterianya dari dikti seperti ini, gitu-gitu sih. Nah itu kan tadi juga sudah sempat diskusi nih Mbak sama pihak FSC. Kira-kira manfaat dari Stuba ini menurut Mbak Linda itu apa sih? Kalau dari saya pribadi ini sangat memotivasi ya, terutama kayak program kerja di FSC ini mungkin beberapa bisa kami adaptasi sesuai kebutuhan kami di sana karena ya beberapa anggota kami memiliki karakteristik yang sama seperti itu. Nah, kalau untuk UKM sendiri harapan saya ini bisa untuk mengembangkan UKM pertama dari relasi dan jaringan, kemudian dari pengembangan program kerja, kemudian perluasan program kerja juga. Jadi kayak karena kami punya program kerja yang se-Jawa Bali seperti itu, jadi mungkin nanti bisa kita jadi media partner atau bagaimana seperti itu. Nah itu kan tadi salah satu manfaatnya juga dari Stuba sama UNESA. Terus mau tanya terkait tadi itu kalau nggak salah aku juga sempat diskusi sama Mbak Viola. Ini tuh ada yang kalau program kerja itu ketua pelaksananya tuh diambil yang teraktif ya Mbak ya. Nah itu gimana Mbak cara penilaiannya kalau anak ini tuh aktif, terus kalau anak ini tuh kurang aktif itu gimana? Soalnya kan mau dijadikan ketua pelaksana begitu ya Mbak. Ya dilihat dari kontribusinya sehari-hari aja sih, kayak kan kalau Kesra itu punya jadwal tiket seperti itu, kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan tanpa kepanitiaan kayak pelatihan, kayak kelas-kelas seperti itu. Nah kita lihat aja kayak oh mereka ini selalu datang loh, artinya mereka punya tanggung jawab. Terus kita tanyakan juga ke kepala stafnya di inkubator, anak ini gimana sih kontribusinya buat inkubator. Oh ternyata dia kontribusinya besar loh, dia punya semua solusi dari masalah kita, paling nggak dia bantu gimana mikirin jalan keluarnya. Nah itu ya setidaknya kami punya pandangan, oh nanti ketika kegiatan ini kita punya masalah, berarti dia punya critical thinkingnya bagus seperti itu. Oke, berarti tidak ada apa kayak jadwal kayak misalnya ada strukturnya sendiri untuk penilaian anak ini tuh gimana itu berarti itu sejauh ini tuh cuman pandangan saja ya Mbak? Pandangan sama karena setiap kegiatan pasti ada presensi. Oh ya, dilihat dari situ juga. Terus ini ya Mbak, tadi juga sempat ini kalau misalnya Mbaknya sendiri ini gabung dua organisasi dengan UKM atau bagaimana? Kalau saya di intra kampus saya gabung 3 organisasi. Organisasi UKM Penalaran, kemudian Senat Mahasiswa Fakultas sama Paguyuban Putra Putri Kampus. Itu gimana Mbak Linda untuk membagi waktunya? Apakah
kan ini ada 3 apalagi ya, saya aja 2 organisasi itu kadang memanage waktunya itu kayak kurang bisa gitu. Nah, sebenarnya ya sederhana aja sih, kayak kita enjoy aja gabung organisasi, semuanya jangan jadikan beban, karena setiap organisasi pasti kegiatannya nggak selalu bareng gitu. Jadi kayak fokusnya kita harus punya fokus dulu. Kalau saya di kelas saya harus fokus sama pelajaran kuliah saya. Kalau saya lagi di penalaran ya udah, organisasi yang lain saya tinggalkan dulu, saya fokus sama penalaran. Begitupun di organisasi-organisasi yang lain. Jadi kayak mana yang jadi prioritas saya, itu harus tahu prioritas, harus tahu deadline yang paling dekat yang mana gitu sih. Oke. Terus ini juga mau tanya terkait ini kan Stuba sama Uniksa. Nah, sebelumnya itu pernah studi banding sama universitas lain atau ini baru pertama kali sama Uniksa? Kalau dengan universitas lain saya rasa pernah, tapi waktu itu saya belum masuk karena saya masuk kan angkatan 22, saya masih angkatan 22 dan itu dilaksanakan 2020 atau 2021 gitu. Jadi saya belum masuk, tapi ada jejaknya itu dari senior aku. Untuk kesehariannya sendiri Mbak Linda di kampus, apakah ada kendala atau ada apa yang dibingungkan gitu? Sejauh ini aman-aman aja sih, jadi alhamdulillah istirahatnya juga cukup, kos saya dekat jadi nggak terlalu makan banyak energi. Oke, siap. Itu tadi teman-teman, jadi kurang lebihnya kita udah tanya-tanya sama Mbak Linda juga terkait Stuba dengan UNESA dari pihak Unikama dan juga kesehariannya Mbak Linda nih teman-teman. Jadi kalian bisa juga contoh ya, Mbak Linda ini ada 3 organisasi loh teman-teman. Kalau kita 2 organisasi saja kan biasanya udah keteteran. Mbak Linda ini malah 3 organisasi, tapi alhamdulillahnya Mbak Linda bisa mengatur waktunya dengan baik. Jadi itu saja podcast dari saya dan juga dari Mbak Linda selaku pihak Unikama yang sudah melakukan studi banding dengan FSC. Jadi itu saja, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like, tombol subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.